Sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang rukun-rukun sholat, lanjutan daripada rukun sholat yang keempat kemarin, yaitu tentang membaca surah Al-Fatihah, tambahan dari yang kemarin, yaitu dalam membaca surah Al-Fatihah ketika sholat berdasarkan hadis riwayat jamaah, tapi banyak riwayat dari perawinya. Ulama menetapkan wajib membaca Fatihah setiap rakaat walaupun menjadi makmum. Pada solat yang bacaannya kuat atau yang disebut juga dengan solat zahar, dan juga pada solat sir, solat yang pelan, mengenai ayat surah Al-A'raf ayat 24, atau tepatnya mengenai firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 24 menyuruh diam. Ini dia, wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah, dengarkanlah, ta'allam wa idza quri'al Qur'an ansitu, diamlah. Itu adalah, maksudnya adalah kalau ada orang yang membaca Quran, suruhan di sana adalah suruhan sunnat, tak wajib. Boleh kita mendengar, boleh juga kita membaca surah Al-Fatihah, atau dulu mendengarkan baru kita membaca. Atau juga dia bukan masalah sholat, tapi ketika ada didengungkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran seperti dalam acara musabaqah tilawatil Quran. Kalau dalam sholat imam membaca surah pendek atau surah sunat sesudah Fatihah, kita pun makmum juga harus membaca Fatihah. Maka berjumpa dua kepentingan. Maka selesaikan dulu bacaan Fatihah kita. Selesai kita baca Fatihah, kalau memang masih imam masih ada lagi baca surahnya, maka didengarkan dengan baik. Berbeda bagi orang yang masbuk, yang tidak dapat lagi membaca Fatihah, langsunglah ia rukuk. Pada yang demikian ditanggung imam kerana ada hadis, di antaranya riwayat Imam Abu Daud, idza jaa ahadukumus shalah wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-raka'ah. Bila kamu ikut sholat sedang kami dalam keadaan sujud, ikut kamulah sujud. Janganlah kamu hitung satu rakaat, tapi kalau dapat bersama imam rukuk, sungguh hitunglah itu satu rakaat. Ini banyak kekeliruan kadang. Kalau kita masih bisa mendapati imam dan ikut rukuk secara berjamaah dengan imam, maka itu sudah dihitung satu rakaat. Tapi kalau kita jumpai imam, kita datang masbuk, ketinggalan solat, imam sudah sami Allahu liman hamidah, kita tidak bisa lagi dikatakan itu satu rakaat. Jadi batasnya rukuk, baru kita terhitung itu sudah bisa dihitung satu rakaat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunat membaca isti'adzah sebelum membaca basmalah. Jadi sebenarnya kita setiap membaca Fatihah itu, karena dalam mazhab Syafi'i, Fatihah itu sudah termasuk bismillah, itu ayat pertama. Ayat 1 sampai ayat 7 itu sudah termasuk bismillah. Bismillah dihitung ayat 1. Beda dengan yang lain, mereka tidak menganggap bismillah itu ayat pertama. Maka ada yang mempelankan langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita bermadzhab Syafi'i Ahlus Sunnah bahwasanya bismillah itu atau basmalah itu termasuk dia ayat yang ke-1 dalam surah Al-Fatihah. Maka sebelum itu kita disunnahkan ya untuk membaca isti'azah, a'udzubillah, tapi jangan dikuatkan, melainkan dipelankan, disirkan. A'udzubillahi minasyaitonir. Termasuk ketika salat berjamaah, imam
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang dikuatkan dalam surat sendirian bagus. Allah, kalau saya ini dari mulai muda dulu tak tinggal ini a'udzubillah. Ya, karena kita bermunajat, memohon kepada Allah agar ketika sholat itu kita khusyuk, karena tahu ini termasuk doa agar kita jangan sampai diganggu oleh iblis setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun tak baca a'udzu tak masalah, ya, karena sunnah. Tapi dianjurkan kalau bisa a'udzu. Pulang-pulang. Sunnah membaca isti'adzah sebelum berbasmalah, antara membaca iftitah dengan isti'adzah, demikian juga isti'adzah dengan basmalah. Lanjut, makruh mewasulkan isti'adzah dengan basmalah. Maksudnya ini masuk wasal ini bu, disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan dalam salat. Dan pula kita ikut ahli-ahli qiraat kan, kayak sambung orang kan macam Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau takhtim kan sering gitu kan. La ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disambung. Kalau dalam sholat bisa kita a'udzu billahi minasyaitonir. Mengapa? Karena isti'azah, ya, itu bukan bagian daripada surah Fatihah, ya. Itu hanya doa pertolongan yang diajarkan oleh Rasul agar kita terhindar dari gangguan setan ketika membaca sesuatu yang berkaitan dengan amal ibadah. Membaca Fatihah boleh berwasal antara ayat yang satu dengan ayat yang seterusnya, dan boleh berwakaf-wakaf, tapi berwakaf setiap ayat lebih afdal daripada berwasal, namun berwasal tidaklah makruh. Jadi membaca Fatihah itu boleh sebenarnya berwasal. Jadi jangan kita nanti menyalahkan. Ini jumpa kita ketika sholat tarawih, ya, sholat tarawih 20 rakaat. Kalau pula model-model sanapas pula per ayat, mula menggahu tulah nenek-nenek di belakang. Oi, yang mulai ni kan. Podasku lagi belum habis ini kan. Jadi boleh, tapi jangan menghilangkan daripada hukum-hukum bacaannya, tajwidnya. Dan terus hilang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Boleh berwasul, tapi hukum tajwid jangan dilanggar. Panjang pendek, makhrijul haraf, boleh. Ya, pokoknya hukum tajwid lah. Ya. Membaca Fatihah boleh berwasal antara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Boleh. Ya, kalau sampai napas 2 4 2 1 napas boleh, kalau sampai panjang napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau saya tak lalu senapas, tak maulah pangsa. Ya. Jadi boleh juga diwakaf-wakafkan, makin bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh lanjutkan boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh berwasol, tapi jangan dilanggar hukum-hukum tajwidnya seperti kebanyakan. Maka bahadu copat ya. Balangkah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ustaz. Ada sebentar kan? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat. Ya Allah ya Rabb. Ya. Karena kenapa? Karena dalam kitab dikatakan Allah tu menjawab Fatihah-Fatihah kita. Kita baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dijawab Allah. Tengok nanti ada jawaban Allah kepada kita membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dijawab Allah. Kalau kau tak salah saya dulu, Ustaz apa dulu kami undang di Medan, di Toha dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, jawab Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, jawab Allah. Maliki yaumiddin. Tapi janganlah pula jadi Allah kan Maha Kuasa, jadi kalau cepat tak saja Allah. Bukan begitu pahamnya. Ya. Dijawab Allah. Tapi tak ada lagi apanya istilahnya apa namanya? Tak ada lagi nilai kasih sayangnya kalau begitu cepat. Allah tu cepat, jawab lebih cepat. Dengar. Sebab itu kan dijawab satu setiap per ayat Fatihah itu dijawab Allah. Ada itu dijelaskan. Apa kira-kira yang dijawab Allah terhadap bacaan Fatihah kita ketika solat, khusus ketika solat. Ya. Nanti coba kita cari dulu, kita gali dari kitab mana dapat kemarin. Ya. Apa kira-kira jawabannya? Pokoknya jawaban Allah terhadap bacaan Fatihah kita ketika solat mesralah. Membuat kita hambanya ini bangga, kan begitu. Bangga kita ketika kita melantunkan Fatihah itu dengan khusyuk, ya. Ketika solat kan Allah langsung yang menjawabnya. Doa awak, Fatihah awak. Karena Fatihah itu juga termasuk inti daripada Al-Quran itu adalah Fatihah. Kesimpulan dari Al-Quran yang 30 juz, 116 surah itu, ya, itu adalah merupakan kesimpulannya semua adalah dalam surah Al-Fatihah. Kalau Yasin itu qalbilnya, hatinya Quran. Kalau Fatihah itu adalah ummul Quran, induknya, ibunya Al-Quran. Lanjut. Berwakaf setiap ayat lebih afdal daripada berwasol. Jadi perkara afdal, perkara utama, lebih utama kita berwakaf daripada berwasol. Walaupun berwasol silakan, tidak makruh, tapi jangan dilanggar tajwidnya. Apabila Imam sudah membaca Fatihah Zahar, macam solat zuhur, solat maghrib, isya, solat subuh, Zahar dia. Jadi 5 rakaat, 5 waktu dalam sehari semalam, 3 yang jahar, 2 syir. Ya. Apa asbabul nuzul? Kenapa Rasul jul asal sirbu? Kenapa subuh, maghrib, isya, zahar? Kenapa begitu? Kenapa tak jahar semua? Kenapa tak sir semua? Kenapa juh asal ni kita solat tu silent, solat diam di masjid? Ya, walaupun begitu ada juga tak tahu dia yang di tasjid bisa kau imam bisa. Bisa ada tu cerita orang tua dulu kan begitu. Ya. Dia bawa nikah, malu dia pula disuruh imam menantu si fulan, mertuanya ustaz. Itu kan lemang solat zuhur katakan. Wah, Allahu akbar. Dibacanya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa? Dalam sejarah kita baca, ya, situ terjadi peperangan. Makanya kalau nanti kuat-kuat kita solat, bukan peperangan. Situ Islam belum begitu menyebar.
maka dalam keadaan orang kafir patroli, biasa juga patroli itu dari mulai pagi sampai kota, maka sholat silent supaya di rumah. Sementara sholat maghrib kan itu malam, bisa malam, subuh hitung pagi dini hari. Maka di situ Rasul mengatakan doa sah kita sholat silent, kalau maghrib, isya, subuh dikuatkan bacaan. Kenapa? Karena orang kafir patroli. Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain itu patroli menengok, mendoakan orang muslim ngapoi di rumah. Maka itulah sebetulnya salah satu jawabannya diperintahkan kita zuhur asar sampai sekarang. Mengapa? Ini sejarah. Jadi kalau ditanya nak mak, Mi, kenapa solat zuhur asar tak kuat bacaannya Mi? Kalau kita berjamaah, kalau di rumah sendiri sama saja ya. Yang penting pula ikut ketentuan lah, jangan diam saja. Harus mulutnya harus komat kamit, harus pinomat kita yang mendengar, yang sudah dijelaskan kemarin. Apabila imam sudah membaca jahar, Fatihah jahar, makmum sunat mendengarkan bacaan Fatihah imam itu. Tetapi seandainya makmum membaca Fatihah juga tidak didengarkannya bacaan Fatihah imam, itu boleh, hanya makmum tidak dapat pahala mendengar bacaan Fatihah. Jadi solat berjamaah gitu Bu. Makmum membaca Fatihah, makmum sunat mendengarkan bacaan imam. Tetapi seandainya makmum membaca Fatihah juga, bolehnya Bu kita sama membaca Fatihah dengan imam, tapi kuranglah baik. Maksud kurang baik di sini kita tidak mendapat pahala mendongar. Kalau kita dengarkan dulu makmum imam mentuntaskan bacaan Fatihahnya, kita simak, kita dapat pahala mendengar bacaan imam, bacaan Fatihah. Ya. Kemudian begitu imam selesai membaca Fatihah, imam membaca ayat, kita membaca Fatihah, kita dapat lagi membaca Fatihah. Mana ibu? Kita pilih, ibu pilih. 2 kali dapat pahala atau sekali? Tentunya kita pilih 2 kali. Pertama, kita mendapatkan pahala mendengarkan bacaan Fatihah imam sambil kita mana yang keliru, ya kan? Samping itu juga kita kalau dulukan imam, itulah namanya kita menghormati imam. Itu juga solat itu masih menghormati pula. Ya, walaupun boleh, tapi namanya lah solat berjamaah. Coba dulu kalau imam membaca, kita kan makmum, pengikut imam, makmum di belakang imam, pengikut imam. Ya, beda dengan masbuk. Kalau masbuk itu Fatihah ditanggung oleh imam, bacaan Fatihah. Lanjut, sunat bagi laki-laki yang tidak jadi makmum membaca jahar. Sunat bagi laki-laki yang tidak jadi makmum membaca jahar. Maksud jahar dibaca dengan bersuara kuat, kira-kira dapat didengar orang. Kalau ada di dekat orang yang solat itu dengan sempurna, yaitu bacaan Fatihah, ayat pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua pada solat maghrib isya subuh. Demikian juga termasuk solat sunat dijalankan oleh imam solat Jumat. Demikian pula solat sunat 2 raya, solat sunat gerhana bulan, solat sunat minta hujan, solat sunat witir Ramadan, yaitu solat witir sebagai solat selesai solat tarawih. Apa kira-kira pahamnya? Sunat bagi laki-laki yang tidak jadi makmum membaca jahar. Maksud jadi baca dengan bersuara kuat, kira-kira dapat didengar orang lain atau di dekat orang yang solat itu dengan sempurna, yaitu bacaan Fatihah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua pada solat maghrib isya subuh. Ya, solat juga termasuk solat sunat yang dijalankan oleh imam. Solat Jumat demikian pula solat sunat 2 raya. Sunat bagi laki-laki ini salah ketik cuman. Sunat bagi laki-laki yang tidak jadi makmum. Bukan tidak jadi imam ini. Ya. Ya kalau jadi imam, kalau tidak jadi makmum jadi imam lah. Ya. Jadi ada keliru kayak ini. Nanti saya tengok yang aslinya ya di buku kitab kan. Artinya gini, bagi laki-laki yang tidak jadi makmum, dia harus tadi yang kita kaji kemarin. Lembaran pertama harus didengar dia juga bacaan. Begitu selesai imam baca Fatihah, kita pun
Minimal telinga sendiri mendengar sendiri. Ya, fakir nak berkumat kami pun banti ada begitu di masjid kami. Mesti bergorak-gorak mulut. Silakan. Kunci jangan terganggu orang ya. Ada begitu. Ada pula selalu aja pada biasa. Ada pula begitu. Saya dah perhatikan anak-anak dok solat murid saya dulu. Dalam hati tak ada, dalam hati tak ada. Ya, harus bersuara dia, harus kedengaran minimal telinga sendiri. Walaupun awak pokak pandai-pandai lah, ya. Tak kedengaran itu. Ya, agak-agak lah, agak-agak. Jadi harus didengar telinganya sendiri, terutama dalam 2 rakaat pertama yang dia bacaan imamnya Zahar. Ya. Kemudian apabila tidak diajarkan solat yang disebutkan di atas bagi laki-laki yang bukan makmum, bagi bukan makmum, hukumnya makruh. Demikian pula dijaharkan solat yang bukan disebutkan di atas, hukumnya makruh. Makruh apabila tidak dijaharkan solat yang disebutkan di atas bagi laki-laki yang bukan makmum, hukumnya makruh. Ini ada kekeliruan kayaknya. Makruh bagi kaum wanita menjaharkan semua bacaannya walaupun pada solat jahar, walaupun jadi imam. Makruh bagi kaum wanita, ya dah. Bagi perempuan hendak jadi imam, hendak tak jadi makmum atau tak jadi imam, maka harus sekonyong-konyong silanya bacaannya didengar oleh sendiri, tidak bisa dikuatkan. Ya, makruh bagi kaum wanita menjaharkan semua bacaannya, ya, bacaan solat maksudnya, walaupun pada solat jahar, walaupun jadi imam. Belum pernah kita dengarkan itu di kampung manapun perempuan berjamaah, imam perempuannya kuat bacaan Allahu Akbar, macam dia musabaqah lah, Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Tetap bacaannya sir, ya, sir, ya. Telinga sendiri yang mendengarkan. Minimal jamaah sendiri, jangan pakai pengeras suara. Ya, itulah bedanya perempuan, karena perempuan termasuk aurat. Suara perempuan itu aurat. Tidak sunat bagi laki-laki menjalankan semua bacaannya kalau jadi makmum. Jadi kalau jadi makmum laki-laki macam kita berjamaah, tidak sunat dibacakan bacaan. Yang sunat itu tadi saya bilangnya 2 rakaat pertama sama bacaan rukuk dan sujud. Ya, kalau dikuatkan semua hukumnya kecuali imam. Kalau imam sunat Allahu Akbar, subhanallah azim wa bihamdihi, subhanallah azim wa bihamdihi. Agar mengapa? Agar kode, ada kode di belakang bagi makmum. Ya, biar bisa dia jago-jago. Imam dah nak bangkit ni. Ya, biar dia bisa siap. Sunat bagi imam menunggu makmum selesai membaca Fatihah, barulah ia memulai membaca ayat yang bermakna doa pada ketika menunggu itu. Sunat bagi imam menunggu makmum selesai membaca Fatihah. Jadi terserahlah, doa dibaca pun boleh, zikir pun boleh, tapi yang tidak mengganggulah. Didengarkan, disimak pun lebih bagus. Lebih baik disimaklah, menyimak bacaan Fatihah imam. Sudah waktu Pak? Belum. Sunat orang yang selesai membaca Fatihah membaca amin. Inilah kemarin yang ditanyakan ibu tu. Sunat membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini pernah kita kajikan, ya. Orang yang mengaminkan solat itu luar biasa pahalanya, ya. Dan sunat juga antara waladdallin dan amin, sebelum kita membaca amin, susupkan Rabbighfirli wa liwalidayya. Tapi jangan kuat.
Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfir walidayya. Aku lagi imam, jangan dalam hati atau sir. Rabbi ighfirli wal walidayya. Amin. Ini hanya berlaku pada solat berjamaah. Bukan solat berjamaah, bacaan-bacaan zahar. Ya, kalau asar, kalau maghrib itu ayat rakaat pertama kedua, isya ayat 3, subuh ayat 2 rakaat. Kalau isya rakaat pertama kedua, maghrib rakaat pertama kedua. Kenapa? Karena jelas kita baca, tahu kita tentang mana imam membaca. Tapi kalau solat sir atau rakaat ketiga dalam solat maghrib, 3/4 dalam solat isya, tak akan tahu kita. Apalagi solat zuhur, karena masing-masing membaca, tak tahu kita. Maka disunatkan. Siapa yang sunat ni? Laki-laki, perempuan, tapi disirkan, jangan dikuatkan. Apa maknanya? Ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan kedua ibu bapa. Kita memohon ampun kepada Allah ketika solat untuk orang tua kita, maka insya-Allah kabul. Ya. Sunat bagi makmum yang membaca amin setelah selesai imam membaca Fatihah yang zahar, yang kuat maksudnya. Dan sunnah makmum menunggu imam bersama-sama mengucapkan amin. Ini sering kita lihat, kita dengar, kan Pak? Apalagi solat apa namanya yang dihadiri banyak anak-anak. Belum selesai kang imam membilang amin dia dah luar. Ya, dikojahnya imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam tu masih cari nafas lagi tu ya. Amin betul anak-anak tu. Ini perlu sama-sama. Sunat kita menunggu imam mengeluarkan amin, mengucapkan amin baru kita ikut. Dikasih kode amin. Ini kasih tahu juga sama anak ni. Betul itu. Saya pun pengalaman itu. Doang orang tu curi start kalau amin. Ya Allah ya Rabb. Ya. Tetapi kalau ternyata imam tidak mengucapkan amin setelah ditunggu sepantasnya, maka sunat jugalah makmum mengucapkan amin. Tunggu tak juga. Menunggunya kapan? Jangan lama-lama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imamnya maksud tak nak mengaminkan, dia amin dah mati. Tunggu. Lalu tunggu lama-lama. Kira-kira berapa ketuk lah? 2 ketuk lah. Tak juga. Amin. Makanya harus faham jadi imam, dah tak payah ikuti. Topat makmum tak faham juga, tak diikuti orang tu. Tak dibaca orang tu amin. Ya. Maka dibaca jugalah walaupun awak imam, supaya ada mengkasihkan kode kepada makmum. Amin. Beda memang udah terbiasa, udah tahu oh ini imam ni 30 tahun jadi imam, waktu yang begitu itu betul. Ini imam baru datang, contohnya imam solat Jumat, khotib, orang tu tak tahu ini macam mana jiwa imamnya ni. Apakah model diikutnya amin atau tidak? Jadi orang tu nanti. Makanya kalau bisa kita pun imam ni ikut juga lah mengucapkan kata amin. Amin. Saya kasih kode biar berserentak dia. Kalau makmum sedang membaca Fatihah, imam selesai membaca Fatihah, bolehlah makmum menunda bacaan Fatihahnya untuk mengucapkan amin. Itu tadilah. Kalau sama-sama kita membaca Fatihah dengan imam, makmum pun baca Fatihah, ya. Boleh. Tapi ketika imam mengatakan atau sampai pada kalimat waladdallin, kalau kita masih membaca Fatihah, setelah kita membaca siratal ladzina, maka tinggalkan dulu. Kita jawab amin ya imam. Kenapa? Karena imam ini kita harus tunduk sama imam. Kita harus istilah ini kalau dalam kajian yang lewat. Karena haknya imam untuk kita jawab Fatihah. Amin. Baru lanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh mengambil lagi? Boleh tak? Itu tadi mengaminkan Fatihah imam. Ini nanti kalau kita baca Fatihah mengaminkan Fatihah. Jangan pula siratal ladzina an'amta alaihim.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksudnya baca Fatihah kita tahu aminkan lagi. Kenapa? Kenapa tidak mengamin? Jangan. Tadi itu kita mengaminkan pada imam, karena imam itu harus patuh kita sama dia. Ya. Kemudian Fatihah kita pun harus kita tutup dengan amin. Beda dia perlakuannya. Beda dia jambahan. Ya. Kalau kita sedang membaca Fatihah, kalau tak kita aminkan, tak apalah batal solat, tapi kuranglah kita dikatakan apa nama istilah ini? Orang yang kira-kira membantu apa sih ini istilahnya? Menghargai, menghormati imam. Begitu. Kalau kita sudah berjamaah, maka kerja imam itu harus kita hormati. Ya, apa hak-hak imam? Ada mengaminkan bacaan Fatihahnya, mendengarkan bacaan Fatihahnya, ya, mengikuti gerakannya. Kalau dalam setiap pergantian rukun, sempurna dulu imam ruku, baru kita ruku. Dan kata imam, sami Allahu liman hamidah. Itu sudah duluan ruku dari imam, atau sama-sama ruku. Duluan dulu ruku sempurna imam, sempurna ruku imam, baru kita ruku. Itulah namanya selama satu menghormati imam. Itulah kira-kira ya dalam apa namanya istilah ini, dalam tata cara solat berjamaah, terutama dalam pembahasan rukun-rukun solat. Ya, kalau amak-amak kan di belakang layar, ya, pandai-pandai lah, dia agak-agak lah sikit macam mana. Oh, udah tahu. Kalau lama berjamaah, udah hafal awak kinerja imam, insyaallah. Ya, tegurak sendiri. Oh, dah rukuknya ni, udah sempurna rukuk wa imam ni, dah rukuk awak. Sami Allahu liman hamidah. Kalau dah katanya itu dah sempurna rukuk ni. Maka imam ni pun jangan lama-lama. Dengan sami Allahu liman hamidah. Udah hamidah pun dia belum lagi rukuk sempurna. Hati-hati. Begitu dah. Kalau bisa sebelum dah dia dah sempurna. Kenapa? Karena ada imam makmum yang bangsa copat. Hendak copat dia. Datang pula imamnya mangsa lambat. Macam dia bangkit dari sujud hendak rakaat kedua. Allahu Akbar, dia masih di pertengahan jalan. Makmum sudah berdiri dengan sempurna. Maka hati-hati. Maka sebetulnya pandai-pandailah. Tarik dulu sekali, baru di situ sebutkan Allahu Akbar. Boleh, udah berdiri awak baru boleh. Kenapa? Karena awak imam. Supaya kita jangan didulukan makmum dalam berjamaah. Karena ada dalam hadis, kalau ada